Baik, konstitusionalitas undang-undang keolahragaan ini sebenarnya tidak diragukan lagi. Cuma nanti juga ada catatannya juga, ya, pengawasan betul. Itu catatannya. Ya. Oke, diserahkan kepada masyarakat, sepanjang masyarakat itu transparan dan lain sebagainya, betul. Saya kira tidak masalah. Saya ke Prof. Jamal nih kembali. Kira-kira dengan komitmen yang disampaikan oleh Pak Wakil Presiden terkait pencabutan pembukuan ini telat enggak atau ya, gimana sih? Artinya akan memperbaiki keadaan sih harapannya. Ya, kita itu biasa selalu berhadapan dengan masalah deadline. Kalau sudah di deadline lagi wedi tenan. Zaman saya kuliah dulu, sinau itu pentingnya kalau besok mau ujian begitu kira-kira. Lah FIFA ini kan memberikan deadline pada tanggal 29 Mei ini kan. Lah coba sudah kalut semuanya ini. Maka mau tidak mau, suka tidak mau, calling down. Cara calling down yang paling efektif adalah cabut itu. Kalau sudah cabut itu tentu nanti dukungan akan mengalir kepada yang mencabut itu. Ini juga muatannya cukup banyak ini soal cabut dan mencabut ini. Mencabut dan membekukan ini juga muatannya cukup banyak, politik, ekonomi dan sebagainya yang saya katakan. Tetapi tentu ya saya mengapresiasi apa yang dilakukan Pak JK, kemudian mencabut walaupun di sisi lain dari juru bicara Kemenpora juga mengatakan tidak semuanya mencabut istilahnya itu. Jadi ya belum sepenuh hati begitu ya, dicabut aja nggak berani begitu, nggak tunduk begitu kira-kira seperti itu. Oleh karena itu tentu ya daripada nanti betul-betul ada sanksi dari FIFA, tentu kita lebih baik calling down, kemudian duduk bersama ya seperti inilah begitu, selesaikan secara baik, tidak ada yang menang, tidak ada yang kalah, tapi yang menang adalah bangsa kita, bangsa Indonesia, sehingga sepak bola bisa menjadi betul-betul main aman. Polisi juga mau mengamankan. Sekarang itu mau main, polisi nggak mau mengamankan. Siapa yang mau main kan begitu. Oleh karena itu tentu yang penting adalah segera selesaikan karena ini menyangkut sepak bola yang paling digemari di seluruh Indonesia. Baik, terima kasih ke Prof. Fulkon. Tadi mohon ditanggapi nih pertanyaan dari Mas siapa tadi? Iya, silakan. Jadi harus kita evaluasi dampak dari pencabutan kemarin ternyata berdampak cukup serius. Pertama, jadwal kompetisi terhenti. Iya. Kalau jadwal kompetisi terhenti, maka jadwal pembinaan pasti terganggu. Iya. Itu pasti. Oleh karena itu, sebagai satu kesimpulan, jangan sepak bola yang dikorbankan. Ya. Diperbaiki setuju. Ya. Sepak bola jangan dikorbankan karena instrumen pembinaan bangsa. Jangan dikorbankan. Diperbaiki setuju. Perlu aspek-aspek lain yang dibenahi. Jadi intinya di situ. Oleh karena itu, kalau tadi ada pernyataan terlambat atau tidak dicabut, ya lebih cepat lebih baik. Lebih cepat lebih baik. Segera dilakukan karena sudah berdampak negatif. Baik. Ya, terima kasih. Baik, terima kasih Prof. Fulkon. Saya terakhir nih Pak Sabto, saya ingin tanya. Ini Pak Pujio mengatakan bahwa pengawasan oleh negara itu penting. Kira-kira pengawasan macam mana yang kira-kira diinginkan oleh manajemen Persis gitu, biar semuanya berjalan transparan dan akuntabel gitu. Saya pikir masyarakat semuanya juga perlu mengawasi jalannya rule of the game ini sehingga prestasi yang ingin kita raih bersama-sama untuk membawa nama bangsa ini betul-betul bisa kita rasakan bersama. Artinya barangkali kalau saya sampaikan tadi terkait dengan kompetisi, saya agak ke belakang sedikit bahwa ketika tidak ada kompetisi maka pembinaan juga tidak ada gairahnya. Ya, jadi saya sepakat tadi juga harus segera direalisasikan pencabutan ini sehingga meskipun ini memang terlambat, tadi Prof. Jamal juga mengatakan sudah terlanjur berdarah-darah, tetapi ini akan lebih baik ketika pembekuan akan terus berlangsung dan mungkin hukuman dari FIFA juga akan dijatuhkan, ini akan lebih berat. Tapi ketika ini sudah mulai ada titik terang, ada pencerahan, dan meskipun klub juga mulai dari nol lagi, harus ada MOU dari awal lagi, tetapi ini akan membawa angin segar bagi pemain, pelatih, dan lain sebagainya. Kemudian terkait dengan pengawasan, saya pikir ini pengawasan terkait dengan kompetisi, karena kompetisi yang
disiarkan oleh TV ini akan lebih objektif karena masyarakat banyak melihat. Tapi ketika kompetisi ini berada di tanah pelosok misalkan, ini saya merasakan sendiri, di sana banyak sekali kecurangan, artinya tidak sesuai dengan rule of the game-nya, ada ketimpangan, dan ini tidak terekspos, sehingga kita berharap memang ada badan pengawasan ataupun pihak-pihak yang mengawasi jalannya kompetisi, sehingga ketika sebuah klub menjadi juara ini memang betul-betul juara sejati, bukan juara tipu-tipuan, artinya bukan juara sulapan begitu, sehingga memang betul-betul prestasi dan orang memang sulit untuk mengalahkan, sehingga ketika keluar dari Indonesia karena sudah juara, keluar pun akan lebih kompetitif. Jadi saya pikir juga akan lebih bisa bersaing dengan tim sepak bola luar dan tidak memalukan bangsa ini ketika juara, tetapi ketika ditarungkan keluar 10-0 kita ambil tim-tim lah, ini betul-betul kompetitif enggak kompetisinya lah, ini juga butuh pengawasan bersama, mungkin masyarakat juga harus sama-sama mengawasi. Syukur-syukur ada pengawasan tertentu, karena konsekuensi dari pengawasan tentu juga ada biaya dan lain sebagainya. Baik. Itu. Baik, terima kasih Pak Sabto. Jadi intervensi dari negara itu memang saya katakan masih dibutuhkan. Cuma intervensi yang seperti apa itu yang perlu kita formulasikan bersama. Baik pemirsa yang ada di rumah, kita bicara mengenai masalah olahraga itu terkait dengan persoalan kesehatan juga, pendidikan dan banyak hal, dan itu merupakan hak konstitusional dari warga negara yang harus dilindungi oleh pemerintah. Kalau kita lihat undang-undang keolahragaan secara konstitusional sudah memenuhi, namun dalam tataran implementasinya perlu dibutuhkan keseriusan, kemudian kreativitas yang sebenarnya apa yang diinginkan atau apa yang diharapkan masyarakat terkait dengan pengaturan dari keolahragaan di Indonesia. Kita berharap dengan pertemuan kita ini ke depan persepak bolaan di Indonesia khususnya akan bisa lebih maju lagi, konflik segera terselesaikan dan kita menjadi sehat bersama-sama, berprestasi bersama-sama. Terima kasih atas kebersamaan Anda dan kita akan ketemu lagi di lain kesempatan. Selamat malam.